Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Aceh, Bapak Kepala Kanwil Ditjen Pajak Aceh, Bapak Kepala Ditjen Kekayaan Negara Aceh, yang terhormat Gubernur Aceh dan segenap perangkat daerah di Provinsi Aceh dan seluruh masyarakat Aceh yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridho dan karunia-Nya lah sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan ALKO Regional Aceh pada bulan ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari Kemenq 1 Aceh, baik itu dari Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, juga Ditjen Kekayaan Negara. ALKO Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJBB setiap bulan bersama dengan rekan-rekan Kemenq 1 Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Selain sisi fiskal, dalam ALKO Regional ini juga dibahas mengenai isu-isu strategis seperti program makan bergizi gratis, pemusatan pembayaran tunjangan profesi guru, kondisi koperasi di Aceh, dan analisis-analisis tematik yang dalam penyusunannya dibantu oleh lokal expert kami yaitu Profesor Sopyan Sahnur dari Universitas Syah Kuala. Selain itu, sudah tugas kami sebagai bagian dari transparansi publik untuk melaporkan hasil kegiatan ini kepada masyarakat melalui siaran pers untuk berbagi pengetahuan mengenai kondisi fiskal dan perekonomian Aceh setiap bulannya. Sekaligus menjadi sarana komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dengan sivitas akademika dan masyarakat Provinsi Aceh. Bapak Ibu sekalian, realisasi APBN regional per 30 April tahun 2025, pendapatan tercatat senilai 1.593,28 miliar atau 22,97%, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar 967,05 miliar, penerimaan bea dan cukai sebesar 183,54 miliar, dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 436,46 miliar rupiah. Sedangkan dari sisi belanja per 30 April 2025 mencapai 10.744,79 miliar atau 10,7 triliun, setara dengan 24,18% dari pagu yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 3,67 triliun rupiah dan belanja transfer ke daerah sebesar 7,07 triliun rupiah. Untuk kinerja anggaran daerah konsolidasi dari sisi pendapatan pemerintah Aceh tercatat sebesar 6,48 triliun atau 16,71% dari target. Terdapat tren peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 34,7% year on year yang berasal dari retribusi daerah dan hasil dividen BUMD. Sementara itu, realisasi belanja APBD konsolidasi sampai dengan 30 April 2025 sebesar 5,87 triliun rupiah atau 14,8% dari target yang didominasi oleh belanja operasi senilai 4,95 triliun rupiah. Realisasi belanja modal masih perlu menjadi perhatian karena baru mencapai 91,21 miliar rupiah atau hanya 2,29%. Kinerja anggaran baik dari APBN maupun APBD ini perlu segera terakselerasi seiring dengan pembukaan blokir anggaran infrastruktur pada bulan Mei. Begitu pula dengan penyaluran tahap 1 dana otsus dan penyaluran dak fisik yang diharapkan juga terrealisasi pada bulan Mei. Sementara itu BPS baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025 sebesar 4,59% year on year. Angka ini di bawah angka nasional sebesar 4,85%. Dari sisi produksi, lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,02%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,99%. Selain pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 5,5%, namun bila dilihat lebih detail, orang bekerja pada pekerjaan formal turun 1,12%. Kenaikan terjadi pada orang bekerja paruh waktu sebesar 4,33%.
Shifting ini harus menjadi perhatian kita semua untuk melihat kondisi ketenagakerjaan dan hubungannya dengan kesejahteraan, mengingat upah yang diterima pekerja informal biasanya relatif lebih rendah dari pekerja formal. Kembali ke inflasi, Aceh mengalami inflasi year on year sebesar 3,11% dan inflasi month to month sebesar 1,61%. Meski masih berada pada sasaran inflasi, angka ini harus menjadi catatan untuk mengendalikan harga volatile food yang naik pada musim lebaran lalu. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup kami menyadari bahwa analisis ALKO regional yang kami lakukan masih jauh dari sempurna dan membutuhkan masukan dan perbaikan secara terus-menerus. Peran Kanwil DJPB sebagai RCA juga perlu peningkatan kerjasama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi. Kanwil Dijen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh, baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama, demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh. Bersama ini juga kami mengajak agar kita bersama-sama mengawal pelaksanaan APBN dengan memanfaatkan data dan melakukan kajian bersama-sama dalam kerangka kritik yang membangun agar kinerja APBN dan APBD semakin baik. Mari kita awasi bersama kualitas uang yang disalurkan melalui APBN dan APBD agar benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan diskusi secara intens untuk laporan ALKO Regional Aceh bulan ini. Sinergi yang baik ini sekiranya dapat dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan. Kami Kanwil DJPB Provinsi Aceh pun berkomitmen untuk mempertahankan semangat zona integritas WBBM dengan memberikan layanan terbaik tanpa biaya kepada seluruh stakeholder. Dukung kami menjaga integritas dengan tidak memberikan imbalan hadiah dalam bentuk apapun atas layanan yang kami berikan. Mari bersinergi berantas korupsi dan gratifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.